pakai masker karena kan sekarang tuh lagi apa sih namanya, Yung, PPKN ya. Betul. Kok PPKN? Iya, PPKM bukan PPKM. Bukan PPKN ya. Untuk tanaman, kedengeran nggak sih aku pakai masker? Kedengeran ya, nggak apa-apa ya. Ini masih di wilayah rumah ya. Betul. Ini tanaman salah satu yang paling simpel banget untuk pemula. Ini tanaman jenis Syngonium. Tapi kalau biar jelasnya lagi, kalau lupa tuh aku biasanya pakai aplikasi dari Google, namanya Google Lensa, teman-teman. Kita tinggal jepret aja nih daunnya. Satu daun aja yang kita jepret. Nanti dia bakal di-tag. Tuh. Syngonium. Salah satu keluarga keladi juga. Next kita kesini. Ini teman-teman, peace lily ya. Ini nggak ribet. Aku ini melakukan penyiraman untuk peace lily paling itu 3 hari sekali atau nggak bisa seminggu sekali. Terus ada yang kita kenal juga ya, lidah mertua, lidah tajam mertua. Lidah tetangga nggak ada ya? Lidah tetangga nggak ada, baik-baik tetangga ya. Ini lidah mertua atau nggak sansevieria. Ini calathea. Kalau di Indonesia tuh disebut ini calathea ekor ayam, teman-teman. Terus ini ada sansevieria juga, tapi kalau ini sansevieria variegata. Terus kita ada keladi neon. Terus ada juga yang sante-sante gini ya, sante-sante hitam. Ada nama istilahnya, tapi harus pakai Google Lens. Nanti deh. Terus di sini ada philodendron. Percaya nggak? Dulu ini aku pelihara si philodendron ini tuh ukurannya sekecil ini loh, Yung. Sekarang dia udah huge ya. Nanti kita ada di edisi kita reporting ini sama yang lebih bigger lagi untuk pohonnya. Itu juga calathea. Ini calathea pin strip, teman-teman. Rada susah-susah gampang untuk ngurus calathea. Karena susahnya apa? Susahnya calathea itu dia tuh nggak bisa kena matahari banget, langsung kayak gini deh. Tuh. Nanti ini kita gunting-guntingnya. Jadi kering gitu. Jadi ya, kering banget calathea tuh nggak bisa. Nah, ini aku lupa namanya, Hemonolida gitu ya. Ini juga nggak ribet buat pemula. Tuh, Homalomena, teman-teman, Homalomena. Ini philodendron sih, keluarga philodendron. Ini apa nih, Pak? Oh iya, ini longiloba gitu ya. Ini keladi juga, keluarga keladi. Ini lidah kodok. Tapi nama ininya aku kurang hafal. Nanti kalau kalian tahu bisa komen. Ini kaktus cowboy. 3. Nah, untuk di dalam tanaman favorit aku tentunya golden photos atau nggak sirih gading. Sirih gading aku punya 2, yang sirih gading marble biasa sama sirih gading variegata yang ini. Ada philodendron marble, Brulemax juga cocok nih untuk pemula. Ini juga keladi, aku lupa ini keladi apa namanya ya. Obliqua. Ini ya kalian tahu ya. Ini monstera. Ini juga monstera. Perawatannya gampang banget. Oh ini nih. Ini kaktus juga, kaktus sukulen. Ini tuh anakannya si ini nih, anakannya yang obliqua yang ini, teman-teman. Aku gunting, aku celupkan di situ. Dan hidup ya Pak di sini. Ini kaktus apa sih ini namanya ini? Kaktus golden barrel kalau nggak salah ya. Itu juga cocok. Kaktusan sukulen cocok banget untuk para pemula, teman-teman ya. Yang spesial Ini jerami juga, apa nih Pak? Jerami? Itu bukan jerami, Pak. Itu namanya janggut musa. Ini tuh dia tuh salah satu tanamannya keluarga kaktus juga, airplant. Tapi ini lebih ke airplant, jadi nggak perlu media tanam, teman-teman. Nggak perlu media tanam tuh kayak gini, nggak perlu tanah. Cuman dicantolin dia udah bisa hidup, terus disemprot-semprot. Nih kan itu tuh sebelah panjang, tapi aku gunting-guntingin terus aku lilit-lilitin di sini. Itu aja sih ya untuk contoh-contoh tanaman indoorku. Murah meriah, simple, nggak ribet. Biasanya sih sekitar 2 minggu sekali tuh ini aku iniin elap, tapi karena belum aku elap
ini tuh nanti dielap gitu. Jadi biar mereka bisa lebih lebih mengkilap. Tapi ini elap, shiny leaf-nya lagi habis. Contohnya nih ya, kalau kalian punya shiny leaf, ini mah contoh. Ini nanti misalkan kalian elap gitu, elap secara halus tuh. Ini udah lama nih belum aku lap, udah 2 minggu. Ntar deh, next. Ini harus dielap, kayak gitu sih. Perawatannya nggak simpel untuk indoor plant. Tadi kan udah keliling-keliling di rumah mungilku, beberapa yang cocok untuk para pemula, karena aku juga termasuk pemula lah ya. Ini sesuai dengan pengalaman aku teman-teman merawat tanaman hijau BB Green. Nah, satu hal lagi yang harus diperhatiin dari tanaman indoor, satu, media tanam. Selalu aku bahas itu media tanam. Kita nggak boleh pada saat media tanamnya masih basah atau masih lembab, jangan disiram. Contohnya ini ya, ini tuh, nah dia masih lembab. Lembab itu dari mana taunya? Kelihatan lah pas kamu masukin jari kamu ke pot, dia tuh basah, dingin gimana gitu, terus nempel ininya. Ya, kelihatan kan? Ini masih lembab, dia nggak perlu penyiraman. Biasanya bertahan sih kalau tanaman indoor itu sekitar ini udah mau keluar akar angin. Dia mau keluar akar angin. Ini tuh anakan dari yang itu. Bertahanlah sekitar semingguan teman-teman. Seminggu. Kadang pernah aku lagi keluar kota 2 minggu nggak disiram, fine aja. Itu ya, kalau masih lembab jangan dulu disiram. Terus kedua, tanaman indoor itu butuh fotosintesis juga teman-teman. Tahu nggak fotosintesis apa? Nggak tahu. Fotosintesis itu mereka makan dari cahaya matahari, mereka masak. Kan mereka punya klorofil nih. Hijau ini tuh dari klorofil mereka. Mereka masak dengan cahaya matahari. Jadi tanaman indoor tuh nggak selamanya mereka bisa survive atau nggak struggle di dalam ruangan tanpa cahaya. Jadi setidaknya kalau kalian emang ruangannya seperti aku, pencahayaannya terlalu minim, dalam seminggu tuh di rolling teman-teman, keluar sekitar 2-3 hari baru bisa dimasukin lagi ke dalam gitu. Terus ketiga, nanti pemakaian pupuknya jangan berlebihan. Kayak kemarin tuh kita sempat bahas pupuk ya Yung ya. Iya. Pupuk yang mursidah. Next kedepannya mungkin aku bakal ngejelasin pupuk juga, pupuk-pupuk yang biasa aku pakai. Tapi masih rahasia itu buat next content, biar nggak gabut-gabut banget. Terus keempat yang kalian harus pertahankan dari kelas indoor plant itu adalah kelembaban teman-teman, humidity. Biasanya kalau yang punya duit banyak tuh mereka punya alat uap-uap gitu yang diffuser. Itu apa? Gimana? Diffuser. Itu tak lah mana hesek ngomongnya. Nah, kalau aku murah meriah aja karena anak kosan ya, pakai spray. Spray air bersih tapi ya, karena ini botolnya ada buluk aja sih. Disemprot-semprot aja teman-teman, kayak gitu. Tapi nggak usah terlalu banyak-banyak. Kayak gitu aja cukup. Kayak gitu. Itu untuk mempertahankan kelembaban. Intinya itu sih, media tanamnya, terus pupuk, pencahayaan untuk mereka fotosintesis, sama kelembaban. Kelima itu biasanya parasit teman-teman. Parasit itu bisa berupa kutu daun, kutu akar. Jadi tanaman indoor potnya kan kayak gini ya, maksudnya salah satu potnya atau nggak media tanamnya kayak gini, itu tuh nggak bertahan selamanya juga. Jadi biasanya kalau udah sekitar 6-7 bulan, aku sih biasanya 7 bulan sampai 8 bulan ya, tergantung media tanamnya, itu kita change dengan media tanam yang baru biar mereka lebih seger lagi, ngerti nggak? Karena nutrisinya mungkin udah habis. Kadang juga kalau media tanam yang poros yang kemarin pernah sempat kita bahas ya di tempat si Om, media tanam poros pada saat kita melakukan kita kasih makan berupa air, kan tanahnya ikutan juga tuh ya, lama-lama habis tuh, itu bisa ditambahin. Gitu aja sih, simple sebetulnya, nggak ribet. Dan juga banyak manfaatnya juga kalau menurut aku sih ya, dengan memelihara si hijau ini. Selain mereka memberikan oksigen yang baik untuk kita, mereka juga menyerap polutan-polutan kayak asap rokok.
benzena, kayak gitu-gitu deh. Bisa kalian cek juga di Google, di Wikipedia juga ada pasti itu. Dan juga ada ininya ya, apa sih istilahnya, enak dilihat ya, apa ya gitu. Ada nilai estetiknya. Itu Yung, betul, ada nilai estetiknya. Ada juga kan sih tanaman-tanaman yang plastik-plastikan gitu kan juga cantik-cantik ya, warnanya juga macam-macam. Tapi buat apa yang palsu kalau nggak ada manfaatnya ke kita ya. Iya. Karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu kan pasti bermanfaat. Contohnya tanaman ini. Sepertinya gitu dulu penjelasan tanaman indoor dan perawatannya dan beberapa tanaman simple kayak gitu sih. Kalau kalian mau nanya-nanya juga dan ada yang mau ditanyakan lewat komen atau lewat DM juga bisa ya. Langsung kok pasti dijawab. Kita aja dulu ya Yung ya. Terima kasih. See you. Let's do simple go green.